Ayo cabut mana? Ya kamu kapan sih dapat kerja? Kita mau sampai kapan kayak gini terus? Haikal minta dimasakin nugget. Iya mah, aku pengen nugget. Ya sabar mah, ini juga papa lagi berusaha kok, santai aja. Berusaha dari mananya sih? Orang kerjaan kamu itu cuma main HP, paling juga nonton dangdut. Itu yang kamu nggak tahu, aku main HP itu sambil nyari vlogger, tahu biar dapat kerjaan nih, biar bisa bayar utang kita. Alah, alasan aja. Mana aku mau minta uang buat belanja? Lagi nggak ada, utang aja dulu sana. Masa mau ngutang lagi sih? Tagihan kita udah mau hampir 5 juta, Mas. Dari kemarin ngutang terus. Udah nggak apa-apa lah, nanti juga aku ganti kok kalau udah dapet kerja. Nunggu kamu kerja nggak akan kebayar-bayar, Mas. Udahlah, aku capek, aku mau cerai. Kok kamu gitu sih? Kan aku juga lagi berusaha di sini, sabar dong. Apa sih yang aku dapat dari kamu, Mas? Gak ada, aku capek ngurus rumah. Haikal, terus kamu yang gak becus banget jadi suami. Ya sabar, besok juga aku pasti dapat kerjaan kok. Gak ada. Pokoknya aku mau minta cerai. Maksud kamu apa sih? Aku kurang apa buat kamu? Aku capek, Mas, ngemis terus sama kamu. Pokoknya besok kita ke pengadilan. Dan jangan ngajak aku ngobrol lagi. Sidang Pengadilan Agama perkara perdata cerai antara Salsabila Nur Aziza sebagai penggugat dengan Arsya Kaila sebagai tergugat dinyatakan dibuka. Perkara ini diregistrasi secara paralel, artinya negara membiayai seluruh proses perjalanan ini karena alasan ekonomi yang dilakukan dalam surat keterangan termohon. Benar begitu, Ibu Salsa? Betul sekali, Yang Mulia. Untuk biaya apapun, saya sudah tidak memilikinya. Ibu Salsa sebagai penggugat. Di dalam surat gugatan, Ibu menyatakan ingin cerai karena masalah ekonomi dan perselisihan terus-menerus. Pak Arsya sebagai tergugat, apakah Bapak yakin mempertahankan rumah tangga ini? Jujur yang mulia, sebenarnya permasalahan itu masih bisa diselesaikan secara keluarga. Karena saya masih kasihan dengan anak saya dan mau dengan keluarga besar saya sudah mencerai. Yang Mulia, saya sudah sabar selama ini. Tapi Mas Arsya sudah saya suruh bayar untuk cicilan setiap bulannya. Saya nggak mau terus-menerus anak saya melihat kedua orang tuanya sudah teriak-teriak. Tapi kan salah, saya juga sedang berusaha untuk lagi ekonomi keluarga ini. Kalau misalnya waktu, saya akan berusaha untuk berjuang memperbaiki ekonomi keluarga ini. Janji itu udah sering diucapin, Mas. Aku udah muak dengan terus kayak gitu. Pokoknya aku mau minta cerai. Kalau memang itu yang ibu salah sama kamu dan dia merasa lebih bahagia kalau bisa, saya tidak mau memaksa. Baik, Pak Arsya dan Ibu Salsa, kita sudah sepakat bahwa perceraian ini akan dilanjutkan. Sekarang mari kita bahas tentang hak asuh anak kalian. Untuk Haikal, saya ingin tahu pendapat kamu. Bukan untuk menyuruhmu memilih mana orang tua yang paling kamu sayang, tapi lebih ke arah mana tempat tinggal yang paling membuatmu nyaman untuk sekolah dan istirahat. Kak, kamu mending ikut ibu aja yuk. Ibu bisa masakin apa yang kamu mau dan bisa main sama nenek terus. Mendingan lebih lain. Kamu kan UPS ya, kayak beli ini langsung di sistemin aja. Tapi kamu mending ikut ibu aja biar hidup kamu lebih menjamin dan gak menderita sama ayah. Hah? Menderita? Kapan sih kamu menderita sama ayah? Tapi lebih menjamin hidup sama ibu nak daripada sama ayah. Paling juga kamu nanti mau tinggal di mana? Allah lihat, ibu kamu aja ninggalin ayah. Ibu gak bakal ninggalin kamu, nak percaya sama ibu. Udah ikut sama ayah aja. Sama ibu. Aku mau kalian ikut aku.
mereka. Udah malam gini belum ketemu. Lu bukan apa-apa sih, gue masih sayang. Mana makin kabur lagi. Oh, ini siapa ya? Halo, ini dengan Bapak Rasya. Iya betul, saya Rasya. Maaf, ini siapa ya? Anak dan istri lo ada di tangan uang. Kalau mereka mau selamat, bayar uang 50 juta. Hah? Siapa kamu? Jangan bercanda lah. Pokoknya kalau mereka mau selamat, kirim gua uang 50 juta. Kamu apain mereka? Video call. Duh, minta video call lagi. Ditolak lagi. Tanya telepon mulu, nggak berani video call. Halo? Buset. Saya nggak punya uang segitu, Bang. Saya aja orang susah ini, Bang. Kerja aja nggak ada. 10 juta deh. Gak. Pokoknya harus 50 juta. Kalau 25 juta, anak dan istri lo habis tangan gua. Gini aja deh, Bang. Gimana kalau gua kasih semua harta gua, Bang? Rumah, motor, terus ada 1 petak sawah, sama barang berharga lain, Bang. Emas juga ada, Bang. Tapi masih belum sampai 50 juta, Bang. Gimana? Oke deh, aman. Besok lo bisa ambil anak lo dari istri lo. Nanti gua serang, oke? Alamatnya jauh lagi nih, gua nggak tahu di mana. Ya Allah, banyak banget cobaan ibu. Perasaan di sini deh kemarin titiknya. Iya bener di sini. Iya bener. Kayak kenal deh. Nah, bener kan? Mas, aku cuma mau bilang makasih dan mau minta maaf. Terus juga aku udah gugat surat perceraiannya. Jadi aku memutuskan untuk kembali bareng-bareng lagi. Oke, udah pulang. Pulang kemana? Kan jalannya bukan ke sini. Rumah kita dijual buat bayar habis kalian. Jadi kita tinggal di mana? Dulu. Yuk. Nah, jadi rumah kita yang sekarang ini. Oh, ini rumah kita. Iya. Gak apa-apa lah ya, kecil juga. Karena rumah itu bisa disebut rumah ketika ada orang yang kamu cinta dalamnya. Kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana, tapi kebunnya luas, tanamannya mewah megah. Kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana. Itu. Salam. Malam. Kita jadi mau ngontrak di sini, Bu. Oh, ya boleh. Berapa ya sebulannya? Murah sih, ya, sekitar 500.000 per bulan gitu. 500.000 ya. Ini, Bu. Jadi ada kita tuh kemarin baru kena musibah nih, Bu. No, my dear. Jadi bisa nggak kalau kita nunggak dulu sebulan, jadi kita bayarnya bulan depan 2 kali lipat. Bisa aja sih, ini sekeluarga gitu. Ya. Bisa. Kuncinya Ibu. Ah, ya, ini ya, kuncinya. Siap, Bu. Aduh, ya.
Bu. Silakan. Oke, Bu. Jadi kamu salah satu orang yang ingin melamar pekerjaan di KTI. Betul, Bu. Kalau gitu saya lihat sheet-nya dulu ya. Pendidikan terakhir kamu apa? Pendidikan saya sekolah menengah kejuruan, Bu. Awalnya kamu kerja apa? Sebelumnya saya kerja serabutan, Bu. Terus kenapa kamu pengen ke sini? Karena saya ingin meninggalkan kepada serabutan saya karena pekerjaan tersebut tidak memenuhi keluarga saya. Kalau yang saya lihat ya, berdasarkan CV kamu kurang meyakinkan sih untuk kamu bekerja di sini. Tapi itu semua yang telah saya perjuangkan itu selalu hidup saya. Saya nggak mau tahu. Menurut saya nggak butuh orang kayak kamu di perusahaan saya. Kekerasan 11 tahun bercampur bangga telah ku rengkuh, semua berpihak kepadaku. Pasti doamu yang lancarkanmu, bayaku mesti doa yang meluncur dari bibirmu. Dan yang ku tahu kau takkan pernah berhenti tumbuhku kini. Semoga sesuai yang kau impikan, tertulis jelas namaku di setiap harapan. Duh, jadi kerja susah banget, gila. Kamu butuh kerja? Duh, Pak, Mending bekerja di tempat saya aja. Mau gak? emang pekerjaan apa, Pak? Menjual organ? Jual organ? Ya, mau gak? Serius, Pak? Serius? Tenang, kalau gaji bisa diatur lah. Kamu maunya berapa? Emang berapa, Pak, gajinya? 20 juta ke atas. 20 juta? Iya, mau gak? Kalau kamu mau, saya kasih nomor teleponnya sekarang. Boleh, nih, Pak. 0812 2557 0671. Jangan lupa telepon apa? Jadi gimana, Bos? Saya ada bonus buat kamu, mau gak? Mau tuh, Bos. Biasanya kan kamu cuma nganter-nganter doang. Sekarang saya ingin kamu eksekusi hidup-hidup. Serius, Bos? Saya nggak berani, Bos, ngelakuin begitu, Bos. Saya mendingan jual aja deh. Kalau langsung ngambil dari manusia yang masih hidup, saya nggak berani, Bos. Kok kamu dikasih bonus malah gak mau? Kamu tanpa saya bisa apa? Kamu kan itu miskin. Kamu kan itu miskin.
setan yang bersembunyi di antara makna dan tak mempan diusir dengan ruqyah, merasuki bangunan kepala dan mengendap hingga jadi lumrah. Ruang hayal yang telah kau buka, beri pembenaran pada dosa-dosa manusia yang tak kabur neraka, dan coba ciptakan suami ruana. Dia ternyata kamu yang selama ini menjual organ-organ manusia. Banyak orang-orang gak bersalah gara-gara kamu hilang nyawa mereka. Sekarang kamu ikut sama saya ke kantor polisi. Tapi ini bukan saya yang mau, saya disuruh. Memang siapa yang nyuruh kamu? Bos saya. Ini ada nomor WA-nya di HP. Tadi yang namanya bos. Tapi ini gak diangkat tuh. Udah, kamu ikut sama saya ke kantor polisi. Yang bener, jalan tuh yang bener, bisa nggak? Mah, ayah di mana? Kok belum pulang? Kayaknya masih kerja deh. Positive thinking aja. Kira-kira ayah udah makan belum? Kayaknya belum sih, tapi udah tahu. Kamu kan tahu sendiri, nggak bisa komunikasi. Paling nanti juga pulang ke PS. Close my eyes and I feel like I'm not even in my life, and I never wanna leave as I see myself running out of time. Mau ketawa. Mistake Sabar, Ma. mistake, it's if there's a way for me to Kok kamu gitu sih? done for so long. Nunggu kamu kerja mah. Salah. Nunggu kamu. Aku capek ngurusin rumah. Kok udah bisa jatuh ya? Like you're stealing what I had for a while, and Tiap hari. Mah, hari ayah udah pulang. Gemuncrat berabon.